Kok bisa mau kuliah di Jogja itu karena apa? Jadi kamu ini asalnya dari Papua, Iya, saya asalnya dari Papua, dari Merauke. belum maju kayak sekarang ini ya? Mau belajar sulit. Kadang satu sekolah cuma ada satu guru. Di sekolah saya saja yang negeri, kayak dulu saya SMA 3 Merauke. Itu kami aja, saya saja nggak tahu PPT itu buat gimana, makalah itu apa. Oke, selamat datang di channel Juli Desansa, obrol semaunya. Oke, kali ini tamu aku sih teman kos sih, Andre. Oke. Andre, pertanyaan yang pertama sih, kamu kok bisa mau kuliah di Jogja itu karena apa? Sebenarnya eh, dari awal tidak terlalu excited ke Jogja, cuma karena kebetulan juga saya dapat beasiswa. Jadi karena beasiswanya ini juga beasiswa full, jadi sebenarnya bukan pilihan lagi sih, sebenarnya ya udah pakai aja apa yang ada. Udah beasiswa full, aku pengen Jogja aja udah. Jadi beasiswanya dari Pemerintah daerah Papua Papua. sana. Ya, daerah saya Merauke. Jadi kamu ini asalnya dari Papua. Iya, saya asalnya dari Papua, dari Merauke. Cuma tidak kelihatan Papua karena orang tua saya itu ada darah Maluku gitu. Jadi ada Kalau Western. bapak Kalau bapak dari Maluku, Maluku. mama juga Maluku. Maluku. Tapi lahir besar sama kerja di Papua. Papua, oke. Aku nih sebelumnya sih udah ngobrol dulu ya sama Andre ya, tentang pendidikan di sana. Katanya sih, kata aku sih dengar dari kamu, katanya sih kurang ini ya, belum maju kayak sekarang ini ya. Gimana sih? Kalau secara fasilitas sudah tentu Papua kalah secara fasilitas. Bahkan SDM pun masih terbatas. Kadang kasihan kalau orang-orang di pedalaman mau belajar sulit. Kadang satu sekolah cuma ada satu guru. Iya, Bu. Bayangkan satu sekolah satu guru. Satu sekolah Satu ada sekolah satu guru. Satu sekolah satu guru. Jadi itu membuat apa ya? Itu fakta-fakta yang sudah secara umum dan orang pikir ya udah itu biasa di Papua. Jadi pendidikan di sana kalau mau ikuti yang ada di Jawa, di daerah barat contohnya kayak Jawa gini, masih terlalu jauh untuk diikuti. Itu Masih di ketinggalan. zamanmu juga kayak gitu? Di zaman saya bahkan jangankan itu, di sekolah saya saja yang negeri, kayak dulu saya SMA 3 Merauke. Itu kami aja, saya saja nggak tahu PPT itu buat gimana, makalah itu apa. Jadi belajar dari nol betul-betul. Waktu terima beasiswa pun awal nggak kuliah itu iya semua nol. Jadi kadang miris sih, cuma bagaimana karena memang ketinggalan banyak. Jadi pas SD, SMP, SMA tuh nggak diajarin PPT ya? Sebenarnya ada dulu, ada TIK, tapi di 2000, kurikulum 2013 itu dihilangkan. Oh. Gak tahu kenapa TIK itu dihilangkan di kurikulum 2013 sehingga komputer-komputer di lab tidak digunakan karena tidak masuk. Ya udah, jadi gimana? Kalau aku sih Andre ya, kalau zaman aku ya guys, SMA lah aku udah mulai belajar PPT buat makalah, apalagi kayak presentasi. Kalian belum ada sih ya? Kalau presentasi di sana jarang, mungkin ada tapi jarang. Kalau di sekolah saya kemarin justru bahkan kita tidak pernah presentasi sampai saya lulus kuliah. Lulus sekolah mau kuliah. Tapi itu aku tuh nggak bayangkan kalau satu guru tuh ngajarnya banyak gitu loh. Dan juga kamu cerita juga katanya tuh guru itu ke mana-mana gitu ya buat ngajar, ke pulau-pulau mana gitu. Iya, itu yang saya bilang tadi. Ada beberapa guru yang harus, ya kasihan kadang Satu tinggal guru di belajar satu satu guru satu kampung. sekolah, Oh. satu kampung gitu. Oh. Ya gimana orang mau belajar maksimal kalau SDM kayak gitu. Jadi ya nanti ujung-ujungnya kayak gini. Tapi sekarang masih. Kalau sekarang pun masih, kita tidak bisa, saya tidak bisa bohong kalau itu nggak ada. Tapi aku salut ya sama Andre, sampai sini tuh kayak nol banget ya. Nol Dari banget, nol. nggak tahu PPT, nggak tahu apa, itu belajar dari autodidak. Saya belajarnya otodidak. Autodidak. Dan itu semuanya ya kadang sulit, awal-awal nggak ada yang ngajar. Lebih besar kemauan sih. Oke Andre, Oke. aku sih nggak enak ya kalau mau ngomong ya, soalnya juga tahu dari kamu juga. Katanya sih di sana tuh masih kalau dalam mengajar masih pakai kayak aku dulu lah, dipukul kalau misalnya ngaji, dipukul itu masih ya. Kalau sana iya, mungkin karena memang sudah jadi budaya ya. Paling mungkin di sana biasa aja ya. Biasanya tapi iya, ada orang karena udah mungkin udah jadi culture, jadi udah turun temurun,
Ya kekerasan di sana itu dalam misalnya hal pendidikan, kalau guru pukul muridnya itu hal biasa. Bahkan ada orang tua yang malah nggak apa-apa dipukul aja biar tahu gitu, macam seolah-olah hal yang lumrah gitu. Oh, Tapi kayak, kan sebagian besar nggak bisa terima itu. mungkin di sana kayak simbol kayak peduli. Itu peduli, itu peduli. Bahasa mereka care ya seperti itu. Terus juga apa ya? Nah, aku sih baru tahu Papua itu dari kamu deh. Tahu banget. Apalagi temannya kosnya pacar aku tuh Papua juga. Itu sambutannya baik banget. Baik banget, baik banget. Apalagi kamu. Nah, terus oh, Papua kok baik banget ya. Karena aku tuh selama ini mikir tuh kayak Papua tuh kayak mukanya kasar, ini kasar, kasar, kasar. Tahu-taunya jumpa kamu dari mana? Papua. Aku kira dia dari Jawa. Mukanya tuh kayak Jawa banget gitu kan. Iya. Rupanya, wah, Papua tuh orangnya Iya. welcome ya, welcome, baik. Ya memang sih ya, ada orang yang nggak menerima dari segi bahasanya kayak gini kasar gitu loh. Oh ya, aku nih mau manggil kamu nih kakak atau pace nih kalau di Papua itu. Kalau Pace itu Paling biasa umumnya, sebutan paling umumnya. Pace itu sebutan memang orang Papua, tapi biasanya yang lebih tua, misalnya kayak udah dewasa, udah nikah, biasanya disebut Pace kayak gitu. Dari Itu jauh yang kita bisa umur panggil udah tua pace. Pace. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak muda panggil kakak Pace, sebenarnya kalau saya sendiri tidak masalah mau panggil Pace atau tidak. Saya justru rasa nyaman, kalau orang lain nyaman, yang penting bukan makian, yang penting panggil dengan sopan ya. Ya saya rasa itu bahasanya orang untuk pikir sama saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang sensitif tidak mau dipanggil Pace, nanti dipikir kayak Udah tua. tua. Gitu. Jadi kamu panggil kakak Panggil gitu. kakak aja. Kakak. Oke. Kalau orang tua, Kalau orang tua saya panggil bapak sama mama. kalau di sini tuh malah manggil Bu, Mbak Iya, gitu. Bu. Kalau di sana kalau manggil tante, Bu itu kayak aneh, Bu. Kalau sana nggak kok, kayak kalau panggil tante, panggil bibi kayak gitu tidak ada masalah kayak gitu. Tapi ya cara penyampaian itu orang Papua itu agak sensi. Oke, next. Karena orang banyak tahu ya, banyak tahu kalau Papua itu kan terkenalnya surga dunia. Iya. Kayak tahu lah orang dunia paling tahu Papua. Terus juga terkenal dengan tambang emas, perekonomian lebih tinggi. Nah, orang Papua tuh lebih suka ditanya tuh kayak, Papua itu kaya ya? Apa dibilang disuka ditanya gimana sih bagusnya? Kalau Papua itu ya punya kekayaan alam ya. Kalau misalnya kami akan sangat respect sama orang-orang yang mengagumi daerah kami gitu. Kayak kamu tahu Raja Ampat ya? Ketika orang tanya itu ke kami, memang tak semua orang Papua tahu. Artinya udah ke sana, belum semua, artinya belum semua pernah ke sana. Tapi dalam arti itu ada satu kebanggaan loh, kalau bagi saya sendiri sebagai orang Papua, kalau misalnya ada orang bahkan Kalimantan atau Sumatera sampai nanya, kamu tahu nggak Raja Ampat, kamu tahu nggak ini? Bagi saya itu sebuah hal yang sangat menakjubkan bagi saya sih, karena mereka bisa sampai tahu apa yang kami punya kayak gitu. Walaupun secara umum dunia sudah tahu, tapi kadang ada orang-orang tertentu yang sama negeri sendiri aja kadang nggak peduli ada apa sih di potensi negara sendiri. Dan kalau misalnya mereka tahu Papua, saya sangat apresiasi sih. Kalau menurut saya sih, saya sangat senang sekali kalau ada banyak orang tahu tentang Papua. Soalnya kalau kebanyakan orang itu salah kaprah sama Papua. Kebanyakan itu di sana ndak ada listrik, kebanyakan kayak di sana ndak, jalannya belum bagus. Di sana itu orang-orangnya itu makan apa kayak gitu. Di sana itu apakah ada handphone, apakah ada iPhone 11 atau ada apa itu kayak gitu. Apa sih yang ada di Papua? Karena mereka selalu berpikir Papua itu adalah pedalaman, Papua ketinggalan kayak gitu. Padahal kita sama-sama Indonesia, seharusnya punya pemikiran yang advance kepada semua daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kayak gitu. Maksud saya kami pun orang Papua respect sama orang Jawa, apalagi orang Jawa itu orang pekerja keras. Atau contoh aja, ini salah satu contoh orang Jawa. Tapi kami juga pengen bagaimana orang itu merespek ke kami, bukan sebagai suatu kesombongan atau apa. Kami tahu kita punya daerah itu punya potensi yang beda-beda, kayak gitu. Kita nggak bisa bilang Papua punya Raja Ampat jadi lebih indah dari yang lain. Tapi ada daerah lain yang punya juga nggak, Papua nggak punya. Justru itu menurut saya apresiasi. Tapi kalau bisa mari saling melengkapi kayak gitu supaya lebih enak lah kayak gitu.
kayak update tuh di sana tuh kurang apa gimana Andre update-nya? Kalau mungkin update yang paling detail, contoh kayak kami di sana ya tidak harus ada ya. Itu baru tahu Passion, tahu kayak Fortuner itu dijadiin kayak transportasi travel gitu. Iya. Kok bisa gitu Andre?